Saudara Said Ali Rahmatullah mengaku dinyatakan bahwa Muhammad Nur Alam Fajar Sam, nomor induk mahasiswa 1295022-03022, lahir di Sidrap 2 Mei 1987, telah menyelesaikan ujian disertasi terbuka promosi doktor ke-191 pasca sarjana Universitas Negeri Said Ali Rahmatullah mengaku, dan doktor ke-38 program studi Islam dengan predikat cum laude. Ini dapat dilakukan dengan sidang Profesor Dr. Yahya lagi ditandatangani. Penyerahan surat pernyataan lulus oleh Ketua Penguji. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa, para subscriber, dan juga para kawan hijrah dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini saya akan sedikit bercerita tentang saudara kita, guru kita, Syekhuna Fajar Alam ya, yang kemarin itu promosi sidang doktoral ya di UIN 1 Tulungagung. Dan kami pun juga mohon maaf, sebenarnya kami pun juga pengen mendokumentasikan ya sidang promosi dokter kemarin itu, akan tetapi memang aturan dari pihak kampus itu tidak boleh memfoto, mendokumentasikan ataupun merekam. Ya akhirnya saya pun juga takut ya, nanti dikira saya itu bodoh atau jahil karena tidak mengerti aturan ya. Karena pas waktu itu, pas kita itu mau mulai, kita duduk itu memang yang pembawa acara itu menggunakan speaker itu bicara bahwa ketika nanti sidang berlangsung itu tidak boleh merekam atau memfoto ya. Jadi ketika ada pengumuman seperti itu ya saya akhirnya jadi takut ya. Nah dulu itu kita itu ya di Jokam itu sering dinasehatin supaya jadi gurune jagat ya, menjadi gurunya jagat. Ya sebenarnya gurunya jagat itu maknanya sangat luas ya. Akan tetapi ketika kita itu dulu di Jokam itu, ketika kita sudah lulus jadi MT atau mubalek itu sudah bangga atau merasa dirinya itu ya gurune jagat. Ya karena kita hanya tahu atau di circle kita saja. Coba ketika kita itu keluar, bandingkan dengan saudara-saudara kita yang benar-benar mondok, kita bandingkanlah keilmuannya, yang benar-benar mondok, lulus aliyah ya, lulus sanawiyah, lulus aliyah, habis itu masuk kuliah. Ya, kuliah itu kan bahasa Arab sebenarnya ya. Masuk mahad, masuk pondok, mahad aliyah. Mahad aliyah itu untuk kita atau yang teman-teman yang sudah masuk kuliah ya, tapi masih mondok gitu. Jadi mondok di usia-usia kuliah. Nah, itu kita bandingkan dengan saudara-saudara kita yang berada di Nahdien maupun di Muhammadiyah. Itu mereka yang lulusan S1 pendidikan agama Islam atau yang S2 bahkan yang doktor ya. Itu dengan mubalek plentis ya, yang mungkin kebanyakan dulu itu SDTT ya. Kalau dulu mungkin, kalau zaman sekarang itu sudah banyak yang mubalek yang sarjana yang mubalek ya, seperti itulah. Nah itu saya pun dulu pun juga sama termotivasi pengen kuliah di jurusan agama
Terus kemudian juga pengen menjadi mubalek. Jadi mubalek yang sarjana, sarjana yang mubalek. Karena nasihatnya dari Bapak Imam pun seperti itu. Nah, kembali ke cerita Ustadz Alam Fajar ya. Ustadz Alam bahwa sebenarnya itu kita itu pengen merekam, pengen ya mendokumentasikan lah di dalam gedung atau di dalam ruangan tersebut. Kita itu berada di lantai 5 ya. Setelah kita itu datang, kita naik lift langsung ke lantai 5, terus kemudian kita langsung duduk di ruangannya ya seperti bioskop seperti itulah kurang lebihnya. Nanti akan saya tampilkan ya, karena saya sedikit mengambil foto dan juga video. Nanti akan saya sepil sedikit. Nah, ketika itu judul disertasi beliau yaitu tentang hadis-hadis yang ada di Islam Jamaah, ya kurang lebih hadis tentang 5 bab. Terus kemudian yang dinukil dari kitab Adillah, ya, kitab Adillah yang pretelan kecil itu loh. Nah itu judul disertasinya seperti itu. Jadi mengungkit tentang Islam Jamaah yang hadis-hadis tentang 5 bab yang ada di kitab Adillah. Dan saya juga mengingatkan bahwa penjelasan beliau atau hasil penelitian atau disertasi beliau itu benar-benar ilmiah ya, tidak ada rasa ingin menjelek-jelekan atau ya biasanya kan seperti itu, orang yang sudah keluar akhirnya nanti menjelek-jelekan. Tidak ada. Dan benar-benar ilmiah gitu. Kemudian dibedah dari segi hadis-hadisnya, terus kemudian dari rawi-rawinya, isi matanya, dari syarahnya, dan juga kemudian dari penjelasannya atau kita dulu mengartikan itu maknanya ya, maknanya dan juga pemahamannya. Itu benar-benar dikupas ya, mungkin kurang lebih hampir 20 menitan ya. Itu jam presentasi beliau. Nah, setelah itu para profesor-profesor tersebut itu bertanya ya. Para profesor-profesor tersebut itu kurang lebih ada 6 atau 7 profesor gitu ya. Saya agak lupa. Itu ya yang namanya profesor itu kan ya ahli ya, ahlinya ahli gitu loh. Jadi mereka itu benar-benar paham tentang ilmu hadis ya, profesor hadis memang. Karena Ustadz Alam ini mengambil jurusan studi Islam, terus kemudian bidangnya atau takhususnya ilmu hadis. Dan juga profesor-profesor yang menyidang doktoral itu bukan disidang oleh pengurus loh ya, bukan. Jadi yang menyidang beliau di pengukuhan doktoral itu ya benar-benar orang-orang yang paham tentang ilmu hadis. Ya, takhrijnya hadisnya itu juga kemarin juga ditanya, wah cara oleh ngerekam gitu ya, umpama boleh merekam itu sangat keren, sangat bagus ya. Nah, kemudian ditanya ya, satu persatu semua profesor itu menanyai beliau dan dicecar oleh pertanyaan-pertanyaan yang tentang ya ciri-cirinya itu seperti apa, pokoknya banyak lah. Ya tidak bisa saya jelaskan dengan rinci ya. Ya karena apa? Insya Allah dalam waktu dekat ini saya akan bertemu lagi dengan beliau, ingin silaturahim ke rumah beliau, terus kemudian kita akan mengadakan podcast ya. Kita akan berbincang-bincang, terus kemudian bagaimana beliau itu dari yang sebelumnya itu non jokam, terus kemudian bisa mengenal jokam, bisa mondok di situ, bisa menjadi mubaleknya, terus kemudian kok bisa termotivasi karirnya beliau di dalam Islam Jamaah atau di jokam itu seperti apa, kemudian kok sampai termotivasi pengen kuliah S1, S2 dan juga S3 ini, motivasi beliau itu apa dan keinginan beliau itu apa. Poin-poin podcast yang akan kita bikin itu kurang lebih poinnya seperti itu. Tayyib, mungkin cukup sekian ya di video kali ini ya. Saya tidak bisa mensepil secara banyak, nanti biar beliau sendiri yang menjelaskan dengan lebih rinci ya. Kurang lebihnya seperti itu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Syukran ala ihtimamikum, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.